Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menyusun peta strategi atau strategi map dan sasaran strategis yang ideal? Apa saja yang terkandung dalam setiap perspektif balance scorecard? Mari kita perhatikan kerangka utuh balance scorecard di sini. Pada dasarnya, balance scorecard memiliki 4 perspektif, yaitu financial perspektif, customer perspektif, internal process perspektif, dan learn and growth perspektif. Perspektif-perspektif ini tidak baku harus 4 loh. Boleh lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi biasanya minimal 3. Karena pada non-profit dan government organization, biasanya tidak memerlukan target finansial. Apa yang terkandung dalam financial perspektif? Financial perspektif biasanya berisi target finansial perusahaan. Baik peningkatan profit, peningkatan pendapatan, optimalisasi pengeluaran, dan target-target finansial strategis yang perlu untuk ditunjukkan. Dan di antara sasaran strategis bisa saja terbangun suatu hubungan sebab akibat. Misalkan peningkatan profit bisa terjadi apabila pemasukan meningkat dan pengeluaran optimal. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa kalimat sasaran strategis terdiri dari 2 hal, yaitu objek dan kondisi yang diinginkan. Contohnya peningkatan profit. Objeknya adalah profit dan kondisi yang diinginkan adalah meningkat. Mengapa perlu menuliskan seperti ini? Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan kita nanti dalam menyusun KPI. Lebih detailnya akan kita bahas pada materi KPI. Oke, mari kita lanjut ke perspektif berikutnya. Customer perspektif. Apa saja yang terkandung di dalamnya? Kembali ke definisi lagi bahwa customer perspektif menggambarkan strategic output atau sesuatu yang harus dicapai dari sisi customer. Jadi pada dasarnya yang terkandung di dalam customer perspektif adalah customer value proposition. Yap, customer value proposition, yaitu apa saja yang dijanjikan perusahaan kepada customer. Masih ingat apa saja customer value proposition? Ya, price, quality, availability, selection, functionality, service, partnership, dan brand. Jadi bagaimana kita menentukan sasaran strategis dalam customer perspektif? Ya, kita harus mengidentifikasi apa saja customer value proposition yang tersirat dan tersurat dari dokumen strategi perusahaan. Dari 8 general customer value proposition tadi, bisa saja cuma 1, 2, atau lebih yang bisa kita cantumkan pada customer perspektif. Tapi saya pribadi belum pernah sih menemukan yang lebih dari 4 customer value proposition. Oke, kembali kepada suatu hubungan sebab akibat, dengan asumsi apabila customer value proposition yang ada pada customer perspektif ini dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka kemungkinan besar sasaran strategis pada financial perspektif juga akan tercapai. Cukup jelaskan apa pentingnya sebuah dokumen strategi perusahaan dalam menyusun balance scorecard? Sekarang kita lanjut ke internal process perspektif. Berdasarkan definisi sebelumnya, internal process perspektif menggambarkan strategic action atau drivers atau sesuatu yang harus dilakukan perusahaan agar customer perspektif tercapai sehingga financial perspektif juga tercapai. Nah, strategic action atau drivers dalam sebuah perusahaan biasanya tergambar dalam value chain perusahaan. Jadi apabila perusahaan sudah memiliki dokumen value chain, hal ini akan sangat membantu dalam menyusun internal proses perspektif. Tapi kalau belum punya, alangkah baiknya kita mengidentifikasi dulu value chain yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, seperti yang kita lihat dalam kerangka balance scorecard ini. Internal perspektif yang ideal memiliki 4 kategori value chain. Ada value chain mengenai operation management process, customer management process, innovation process, dan regulatory and social process. Tentu saja memiliki 4 kategori ini akan sangat ideal bagi balance scorecard Anda. Akan tetapi, kalau masih belum bisa menyusun yang ideal, minimal internal proses perspektif Anda berisi value chain mengenai operational management process. Dengan menjalankan internal proses perspektif dengan baik, diharapkan customer perspektif dapat tercapai sehingga financial perspektif dapat terpenuhi. Sudah nangkap hubungan sebab akibatnya kan? Terakhir adalah learn and growth perspektif, yaitu perspektif yang menggambarkan apa-apa saja yang perlu kita miliki dalam perusahaan agar internal proses dapat dijalankan dengan baik, sehingga customer perspektif dapat tercapai dan financial perspektif dapat terpenuhi. Dalam learn and growth perspektif, minimal ada 3 hal yang perlu dimiliki oleh perusahaan agar dapat menjalankan internal proses dengan baik, yaitu pertama ada human capital, kedua teknologi capital, dan ketiga organization capital. Human capital maksudnya adalah kemampuan seperti apa yang perlu dimiliki oleh para karyawan agar dapat menjalankan internal proses perspektif dengan baik. Misalnya chef yang handal kalau di sebuah rumah makan, atau karyawan yang kompeten kalau di perusahaan, dan lain-lain.
Teknologi capital menggambarkan tentang teknologi seperti apa atau peralatan seperti apa yang perlu dimiliki oleh perusahaan agar dapat menjalankan internal proses dengan baik. Misalnya peralatan masak yang lengkap, sistem komputer yang terintegrasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peralatan. Sedangkan organization capital menjelaskan tentang kondisi organisasi seperti apa yang perlu dimiliki oleh perusahaan agar internal proses dapat dijalankan dengan baik. Misalnya terwujudnya good governance, terwujudnya organisasi yang adaptif, dan lain-lain sebagainya. Dan ingat, dalam menyusun kalimat sasaran strategis selalu terbagi menjadi dua hal. Ada objeknya dan ada kondisi yang diinginkan.